Ya, sebelum ini pun sempat ramai kabar terkait nafkah 25 juta yang diberikan oleh Sule untuk buah hati mereka. Hal itu pun tampaknya membuat Natalie gerah. Ia bahkan rela jika uang bulanan untuk buah hati di stop atau jika Sule ingin mengambil kembali mobil dan rumah yang ia berikan pasca bercerai. Pemirsa Silet RCTI, kehidupan Natalie Holscher pasca bercerai dari komedian Enty Sutisna alias Sule hingga kini seolah tak pernah lepas dari sorotan. Setelah sempat heboh, ia merubah penampilan hingga heboh saling berstatement terkait nafkah 25 juta per bulan untuk sang anak pasca sakit. Kini hubungan di antara keduanya pun dikabarkan kian renggang. Hal itu pula semakin dikuatkan oleh unggahan ibu satu anak itu di media sosialnya kemarin yang diduga ditujukan untuk Sule sang mantan suami. Natalie mengaku bahwa dirinya merasa cukup dengan semua rasa sakit yang sempat dirasakannya. Ia bahkan secara belak-belakan membeberkan dugaan alasan dirinya bercerai setelah selama ini ia tutup rapat-rapat. Status Natalie: sudah cukup kemarin kesakitan saya. Sudah cukup saya melakukan apapun untuk dia yang pada akhirnya sia-sia. Ketika dia selingkuh dan chat-chatan sama wanita lain berikut bukti, saya melahirkan anak saya pun. Dia sampai ingin tes DNA anak saya. Saya hamil pun sampai chat ke salah satu anaknya dan nanya-nanya, gimana nih bunda hamil? Sudah cukup saya tutup-tutupi dan saya ingin menjalani hidup baru saya dengan tenang bersama anak saya. Tulis Natalie pada caption dalam unggahannya. Curahan hati Natalie tersebut sontak membuat banyak warganet geger. Pasalnya selama ini ia selalu bungkam saat ditanya terkait penyebab retaknya rumah tangga mereka. Walau tak menyebut nama Sule dalam unggahannya, benarkah hal itu adalah Sule yang ia maksud? Lantas mengapa baru sekarang Natalie beberkan di balik perceraiannya? Maksud aku itu tidak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu gitu. Yang aku perlu adalah bonding untuk anak. Jadi kayak misalkan aku datang ke rumahnya bapaknya karena apa? Karena untuk Azam itu biar masih merasakan ada sosok figur ayahnya. Walaupun kita sebagai orang tua itu ya kita salah lah gitu loh, kita nggak baik lah, udah bercerai itu udah nggak baik. Tapi kalau untuk anak kita urus berdua, walaupun kita bercerai kita urus berdua, bapak ibu urus anak bareng-bareng sampai gede. Saya mah udah biasa lah dihujat seluruh Indonesia, udah biasa. Iya, maksudnya ya kita nikmati, kita syukuri. Tuhan memberikan ujian ini, berarti Tuhan percaya sama saya bahwa saya ini kuat menghadapinya. Kan gitu, walaupun ada sedikit kesedihan gitu loh dalam hati, tapi ya manusiawi lah. Natalia orangnya satisfied, benar. Apa yang dia lakukan, dia merasa yakin. Kalau saya bilang Natalia itu semua kamu ambil hikmahnya. Pasti hidup nih pasti ada hikmahnya. Seolah tak ingin terus dihubungkan dengan masa lalunya, Natalie Holscher pun menegaskan dalam unggahan di media sosialnya kemarin bahwa saat ini ia ingin memulai kehidupan baru bersama buah hati tercinta. Ya, sebelum ini pun sempat ramai kabar terkait nafkah 25 juta yang diberikan oleh Sule untuk buah hati mereka. Hal itu pun tampaknya membuat Natalie gerah. Ia bahkan rela jika uang bulanan untuk buah hati di stop atau jika Sule ingin mengambil kembali mobil dan rumah yang ia berikan pasca bercerai. Status Natalie: Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin memulai hidup baru. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi-lagi tentang harta, dan harta. Bisa di stop aja bulanan Azam. Mobil, rumah silakan ambil. Insya Allah saya bisa melalui semua bersama anak saya.
Aku cuma bilang gini, aku tidak sama sekali nggak butuh materi kamu gitu. Aku tidak perlu butuh materi kamu. Mau kamu ngasih, mau kamu tidak kasih juga nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa sendiri untuk ngurusin Azam. Mau bayar uang sekolah, mau bayar uang bulanannya Azam, insya Allah saya bisa sendiri. Dan dia bahas juga untuk mobil apa segala macam, ambil aja. Ya aku tanggung jawab lah. Anak kok itu. Mau sebesar apapun itu. Yang jelas aku bulanan masih jalan. Terus kan mobil juga kan masih nyicil, punya Ajam. Masih jalan gitu. Aku masih tanggung jawab. Polemik nafkah bulanan anak pun memantik reaksi publik, salah satunya Nikita Mirzani yang diduga memberikan pendapat pedasnya. Walau tak menyebut nama Natalie dan Sule, menurutnya mendapat nafkah sebesar 25 juta rupiah seharusnya harus bisa lebih bersyukur. Nikita pun membandingkan dengan kehidupannya membesarkan 3 anak tanpa mendapatkan nafkah bulanan dari mantan-mantan suaminya. Ia juga menyinggung terkait wanita yang memiliki keinginan menikah demi harta semata. Pernyataan Nikita Mirzani itu pun menuai banyak komentar warganet. Tidak sedikit yang ternyata setuju dengan pandangan Nikita kali ini. Ada seorang perempuan janda yang tidak bersyukur dikasih nafkah 25 juta setiap bulan sama mantan suami. Katanya dia balas netizen. Katanya 25 juta bulanan itu sedikit buat anak. Katanya 25 juta bulanan itu sedikit buat anak. Gue 3 anak nggak ada dikasih nafkah anak sama sekali. Kadang-kadang perempuan tuh ada yang nggak bersyukur. Kadang-kadang ada perempuan yang menikah untuk menjebak laki-laki. Kadang-kadang ada perempuan yang menikah hanya untuk mendapatkan kekayaan. Tuh, kalau kalian memutuskan untuk bercerai dan mengasuh anak, hak asuh anak, meminta hak asuh anak, rawat anaknya, tunjukkan pada mantan bahwa kalian bisa, itu baru keren. Dan dibilang uang transferan itu nggak ada bilang terima kasih, aku selalu bilang terima kasih ya Ayah Azam. Ini kan banyak banget netizen yang ngomong, kamu udah dapet uang gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu. Kalau bagi aku sih nggak apa-apa gitu loh. Aku mau wah Sule, kamu orang yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kamu ini ya malah kerja yang didahulukan. Kamu uang banyak nggak mau membiayai anaknya. Nggak apa-apa. Tuh, yang terpenting ya Tuhan tahu lah, kalau masa iya sih saya nggak mau membiayai kan gitu. Sebagai single parent, tak mudah bagi Natalie Holscher untuk menjalani perannya sebagai ibu juga ayah sekaligus bagi keluarga tercinta. Namun ia mengaku bahwa ingin anaknya tetap mendapat kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Di sisi lain, sempat heboh pernyataan Sule bahwa komunikasi di antara dirinya dan Natalie tidaklah berjalan cukup baik. Hal itu pun dibantah tegas oleh Natalie yang bahkan menunjukkan percakapan pesan sebagai bukti bahwa dirinya selalu mengabarkan Sule terkait perkembangan buah hati mereka. Komunikasi sih nggak ada. Aku sih berharap bahwa kalau misalkan Ajam lagi di rumah, dianya kerja, aku sih berharap dia kasih tahu dan saya kan bisa ke sana, itu nggak apa-apa kok gitu loh. Jadi kalau dibilang kita komunikasi itu ya kurang sih menurut aku gitu. Komunikasi itu ya kurang sih menurut aku. Komunikasi sangat baik, sangat baik.
memang perkembangan Azam, aku selalu ajarin Azam untuk ngomong ya. Akhirnya dia bisa ngomong ayah kayak gitu. Jadi setiap perkembangannya Azam itu aku selalu komunikasi dengan baik ke ayahnya. Nih bulanannya Azam, aku bilang makasih ayah Azam. Terus ada lagi ini, kamu kemana hari ini? Azam udah jalan ya, maaf ya tadi dadakan datang. Makasih udah dibolehin main. Sama-sama tuh balasnya gitu. Anaknya lagi nontonin kamu tuh, nggak kedip-kedip, nggak dibalas ya. Jadi komunikasinya sebenarnya baik-baik saja. Tidak dipungkiri, bertubi-tubi sorotan memang tengah mengarah kepada seorang Natalie Holscher beberapa waktu belakangan ini. Selain polemik terkait nafkah bulanan anak, ia juga menghebohkan publik dengan perubahan penampilannya. Seolah geram karena terus dituding satu dan lain hal. Natalie bahkan sampai membalas komentar-komentar warganet di media sosial. Ia dengan tegas memberikan jawaban atas pikiran negatif publik terhadap dirinya. Pertama kali gitu. Kalau untuk komentar negatif ya udah kita makan sendiri. Yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani, nikmati, syukur. Buat netizen sebenarnya sedikit nasihat saja ya. Ketika kalian melihat ada orang yang futur, orang lagi lemah iman, lagi punya masalah, lagi terjatuh, orang terjatuh itu jangan diketawain, jangan dibully, didoakan saja. Buat Natalie banyak-banyak istighfar, minta maaf saja kalau ada orang yang merasa dikecewakan. Dan dia buktinya kalau dia tidak mencari panggung dengan ini, dia tidak mau diundang ke podcast manapun. Kan bisa aja dia bisa timing momentum untuk dapat nama kan. Tapi karena dia menganggap ini adalah sebuah kelemahan, bukanlah sebuah hal yang harus dibanggakan, maka dia bilang aku nggak mau.